أبت ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ربنا صعقت بل سحقت قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا زيف وسيفا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyebut nama Barbarossa, mungkin yang ada dalam pikiran kita adalah karakter bajak laut jahat yang namanya sudah melegenda itu. Kejam, bengis, tidak berperasaan. Begitulah karakter sang perompak ini dikenal dunia. Penggambaran sosok Barbarossa yang kejam makin diperjelas dengan film hit yang berjudul Pirates of Caribbean. Alhasil doktrin Barbarossa yang keji pun makin melekat di ingatan semua orang. Barbarossa memang sejatinya ada dan bukanlah tokoh fiktif yang sering dipercaya banyak orang. Namun ia bukanlah sosok yang bengis dan kejam, namun justru sangat heroik dan jauh dari sifat-sifat tercela. Eksistensi Barbarossa sendiri sangatlah penting bagi perkembangan dunia Islam. Ya, karena ia adalah seorang muslim. Soal kejam dan tidak berperasaan, hal ini hanya tuduhan saja. Namun tentang pamornya yang mendunia dan bikin bangsa barat ketakutan itu memang benar. Sejarah yang ada menceritakan kisah Barbarossa yang terbalik dengan apa yang kita baca atau lihat di film sekarang ini, entah apa alasannya. Namun ada indikasi kalau Barat seperti ingin mengubah cerita sejarah dengan melintirkan kisah sang pelaut jenius ini. Barbarossa yang kita kenal sekarang adalah nama untuk seorang raja, padahal aslinya Barbarossa adalah nama dua orang bersaudara, yaitu Arud dan Khairuddin. Nama Barbarossa yang berarti jenggot merah adalah julukan yang diberikan oleh bangsa Eropa karena penampilan Arud dan Khairuddin yang memang punya jenggot lebat berwarna merah. Awal mulanya, dua bersaudara ini hanyalah pemuda biasa yang hidup sederhana. Namun ada satu momen di mana hal tersebut mengubah jalan hidup mereka selamanya. Suatu ketika, Arud dan Khairuddin serta adiknya melakukan sebuah perjalanan dagang. Namun di tengah jalan kapal mereka dirusak parah oleh kapal militer Spanyol. Adik Arud dan Khairuddin meninggal saat tragedi itu. Hal ini membuat keduanya marah besar dan akhirnya dendam. Keduanya bersaudara ini memutuskan untuk menjadi perompak dengan menghancurkan setiap kapal orang Spanyol, baik untuk dagang maupun militer. Aksi ini berlangsung cukup lama dan akhirnya tersebarlah nama Barbarossa Brothers seantero Eropa yang begitu ditakuti dan disegani. Di momen yang sama, saat nama Barbarossa bersaudara menghantui kapal-kapal Eropa, Islam di Andalusia, Spanyol mengalami keterpurukan. Jutaan Muslim dibantai sedangkan sisanya mengalami penyiksaan berat. Keadaan begitu genting saat itu dan kemudian terdengar oleh Sultan dari dinasti Turki Utsmani jika di Lautan Tengah ada dua bersaudara Muslim yang namanya sangat menakutkan bagi bangsa Eropa. Singkat cerita, Barbarossa bersaudara mendapatkan kepercayaan Sultan untuk menjalankan misi penyelamatan para Muslim di Andalusia. Dua bersaudara Barbarossa pun menerima perintah ini dan mereka sukses besar dengan berbekal pengalaman kelautan dan tempur handang. Keduanya bolak-balik berhasil menyelamatkan sedikit demi sedikit para Muslim. Hingga pada akhirnya Barbarossa bersaudara diserahi tampuk kepemimpinan pasukan elit Janissary. Di tangan Barbarossa bersaudara, Kesultanan Turki menjadi salah satu bangsa dengan kekuatan militer laut paling menakutkan. Banyak misi-misi yang berhasil dilakukan, misalnya penguasaan beberapa daerah yang dikuasai oleh orang-orang Eropa dan pasukan salib. Salah satunya daerah-daerah di utara Afrika yang strategis itu.
Sudah puluhan bahkan ratusan kali pertempuran laut terjadi antara Turki Utsmani dan Eropa. Namun mayoritas dimenangkan oleh Barbarossa bersaudara. Namun ada satu momen di mana ini jadi pukulan terberat bagi Khairuddin Barbarossa. Hal ini tak lain adalah kematian saudara sejiwanya Aruk dalam sebuah pertempuran melawan bangsa Eropa. Kejadian ini menjadi pembakar semangat Khairuddin untuk bisa berjuang lebih maksimal lagi. Hasilnya pun luar biasa. Sepenuhnya Laut Tengah dan Afrika Utara dikuasainya. Tak ada satupun kapal bangsa Eropa yang berani melewati wilayah Khairuddin, kecuali mereka bersedia membayar jizyah atau pajak. Makin jumawa kekuatan kelautan pasukan elit ini di tangan Barbarossa yang kali ini telak sendiri. Perjuangan paling heroik dari Barbarossa atau Khairuddin adalah ketika ia dihadapkan dengan Andrea Doria. Pria ini dikenal sebagai pengalamannya yang sudah sangat banyak. Andrea Doria dipilih karena sudah tidak ada yang sanggup melawan Barbarossa. Pertempuran menegangkan ini terjadi di sekitar tahun 1538, di mana kondisi kedua pihak sangatlah timpang. Doria memimpin ratusan kapal perang Galleon yang melegenda itu. Ditambah dengan pasukan tempur yang jumlahnya ratusan ribu, Barbarossa ia hanya memiliki sepertiga dari kekuatan musuh, baik kapal maupun pasukan. Meskipun demikian, hal tersebut tak membuat Barbarossa merasa takut ataupun mundur. Pertempuran berjalan alot, namun aura kemenangan sudah bisa dirasakan pihak Barbarossa. Hanya sekitar 5 jam pertarungan, Khairuddin dan pasukan Janissarinya berhasil menggempur Andrea Doria untuk mundur sekali lagi. Nama Barbarossa makin jumawa di lautan, sedangkan Doria sudah tidak berani mengangkat muka lagi karena si kebanggaan Eropa ini sudah kalah. Begitulah kisah yang tertulis dalam sejarah tentang Barbarossa, sang kapten muslim yang namanya sangat ditakuti oleh Eropa. Bangsa-bangsa barat kemudian hari melintirkan cerita aslinya sehingga menunjukkan sifat Barbarossa yang diterbalikan dengan aslinya. Barbarossa sendiri tak tewas seperti yang diceritakan oleh mereka. Ia menghembuskan nafas terakhirnya di usia 68 tahun dengan sangat tenang di kamar pribadinya.